Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Mujadid, Stambuk A42120188. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang makhluk hidup dalam ekosistem alami. Jadi pengertian ekosistem itu sendiri adalah ekosistem adalah tempat di mana kehidupan berlangsung dalam sistem yang teratur dan mandiri atau ketergantungan. Misalnya rantai makanan, jaring makanan, dan siklus hidrologi. Jadi ekosistem adalah sistem kehidupan atau sistem yang mandiri, artinya mencakupi seluruh kebutuhan secara berkesinambungan. Ilmu geografi mempelajari ekosistem sebagai bagian dari ruang atau muka bumi dalam sistem kehidupan, contohnya perwilayahan, mangrove, dan pengelolaan sumber daya alam, dan sistem daerah aliran sungai danau. Di alam, populasi makhluk hidup tidaklah statis, tapi selalu dalam keadaan yang dinamis. Sebagai perubahan yang terjadi pada jumlah anggota populasi dan faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut dipelajari dalam studi dinamika populasi. Populasi dan komunitas makhluk hidup. Jika laju imigrasi dan emigrasi seimbang, serta laju kelahiran dan kematian tetap, maka pertumbuhan populasi akan bersifat eksponensial dengan model pertumbuhan populasi. Pertumbuhan eksponensial memperlihatkan potensi biotik atau biotik potensial makhluk hidup dengan sumber daya yang tidak terbatas dan tidak ada musuh alami. Karva pertumbuhan populasi logistik adalah berbentuk huruf J. Interaksi antara makhluk hidup tidak sejenis dapat mempengaruhi lingkungan jenis lain secara positif atau negatif atau tidak sama sekali. Kategori interaksi antara jenis makhluk hidup yang berbeda dapat dibedakan menjadi 4, yaitu persaingan, eksploitasi, mutualisme, dan komensialisme. Interaksi yang termasuk ke dalam kategori eksploitasi adalah pemangsa, parasitime, patogenitas, dan herbivora. Interaksi yang bersifat eksploitasi dapat membatasi ukuran dan penyebaran populasi mangsa atau inang. Aktivitas pemangsa pastroid, patogen, atau herbivora akan menurunkan laju kelahiran dan meningkatkan laju kematian mangsa atau inang. Aliran energi materi dalam ekosistem alami. Yang pertama adalah komponen ekosistem. Yang pertama ada biotik. Biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan abiotik faktor kimiawi dan faktor fisik. Aliran dari faktor biotik. Aliran energinya dari matahari. Sedangkan faktor abiotik, daur materi, jumlah materi di dalam atmosfer, hidrosfer, litosfer tertentu dan terbatas. Macam-macam bentuk pola kehidupan, yaitu ada manusia, tumbuhan, hewan, tanah, air, dan udara. Hubungan keterkaitan yang ketergantungan antara keenam komponen ekosistem itu harus dipertahankan dalam kondisi yang stabil dan seimbang. Perubahan terhadap salah satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.